Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang cukup sempurna. Kemudian pada manusia tersebut dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang mana akal ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia, yakni dikecualikan para malaikat. Maka di sini kita akan mencoba membahas tentang satu perkara, suatu pertanyaan ataupun suatu unek-unek yang mungkin oleh kita sedikit tidak memperdulikan tentang hal ini. Di sini mana yang lebih afdal antara ilmu dan akal? Pertanyaan ini juga pernah dilontarkan kepada Imam Ibnu Hajar, di mana beliau disoalkan tentang perkara lebih unggul mana antara akal dan ilmu hadis. Maknanya ilmu yang bukan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab dalam sebuah kitabnya, yakni Fatawa Hadisiyah, ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang mana yang lebih afdal, apakah akal ataupun ilmu. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa akal itu lebih afdal daripada ilmu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu lebih afdal daripada akal. Nanti di sini kita akan membacakan tentang mana yang rajih, yakni pendapat yang diunggulkan antara ikhtilaf ulama yang mengatakan akal lebih unggul daripada ulama yang mengatakan ilmu lebih unggul. Beliau melanjutkan, warrajihu 'inda aktsarihim tafdilul ilmi. Namun pendapat yang diunggulkan pada kebanyakan ulama-ulama, di sini mereka melebihkan, mengutamakan ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan itu lebih afdal. Kenapa? Li'annal bari ta'ala yusifu bil ilmi al-qadimi wa la yusifu bil aqli aslan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan ilmu, yakni al-alim, yang maha mengetahui, wala yusifu bil aqli, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensifatkan dirinya dengan sifat al-aqil, ya, sama sekali. Yakni oleh para ulama yang melebihkan ilmu pengetahuan, mereka memberikan argumen seperti yang telah kita bacakan tadi. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensifatkan dirinya dengan akil, tapi mensifatkan dirinya dengan al-alim. Wa ma kana min jinsi ma wusifa bihi afdalu. Maka ketika ada suatu perkara itu sejenis, maka disifatkan dengan lebih afdal daripada dua jenis tersebut. Seperti contoh ilmu dan akal. Maka di antara ilmu dan akal ini merupakan satu perkara yang sejenis,
maka disifatkan yang lebih afdal daripada perkara yang sejenis ini. Nah, ini di antara ilmu dan amal, maka di sini lebih unggul kepada antara ilmu dan akal, maka di sini lebih unggul ilmu. Wa mimma yadullu li fadlil ilmi aidan anna muta'allaqahu asyrafu. Dan sebagian juga daripada kelebihan ilmu, karena sangkut pautnya ilmu itu lebih indah, lebih elok. Wa annahu warada bal sahha fil fadlihi ahadisu la tuhsa. Dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ilmu itu sangat banyak. Bahkan Al-Quran pun menceritakan tentang kelebihan ilmu itu. Ada beberapa tempat yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu pengetahuan ketimbang orang-orang yang berakal. Walam yarid fi fadlil aqli hadithun bal kana ma ruwiya fihi mawdu'un wa kadzabun. Oleh Imam Ibnu Hajar melanjutkan kembali bahawa tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang keutamaan akal, yakni tentang kelebihan akal. Meskipun hadis tersebut mungkin ada kita dengar, dan bahkan kita membaca dalam karya-karya, menurut pendapat beliau, memandang kepada hadis ini adalah hadis yang maudhu dan hadis yang dinilai mempunyai unsur-unsur kebohongan. Maka di sini dapat kita mengambil sebuah acuan yang sangat bermakna bahawa ilmu itu lebih unggul ketimbang akal. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, dan telah berkata sebagian orang-orang yang mentahqiq di bidangnya, al-ilmu afdalu bi'i'tibarin annahu aqrabu ila al-ifda'i ila ma'rifatillahi wa sifatihi. Oleh mereka menilai bahawa ilmu itu afdal dengan iktibar bahawa ilmu ini merupakan suatu alat yang bisa membawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka di sini semata-mata dengan akal tanpa ada didasari oleh ilmu pengetahuan, maka kita tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Wal aqlu afdalu bi'atibarin annahu manba'un lil ilmi wal aslu lahu. Dan oleh mereka memandang akal itu afdal dengan i'tibar bahawa akal ini adalah tempat terbitnya ilmu dan juga merupakan pondasi baginya ilmu. Jadi apabila akal ini tidak ada di sisi ini, di posisi ini, maka akal itu lebih afdal. Karena kenapa? Karena ilmu tidak akan didapati oleh orang yang gila, ataupun oleh orang-orang yang dikerasi akalnya, yang akal sehatnya sudah hilang. Ya. Wa hasiluhu anna fadilatul ilmi bidzatih. Maka kesimpulan daripada pembahasan yang sudah dibahas oleh Imam Ibnu Hajar tadi di atas, bahawa kelebihan ilmu itu, diri ilmu itu memang kelebihan, memang lebih, memang utama. Ya. Wa fadilatul aqli biwasilatin ilal ilmi. Dan akal itu baru mendapat nilai sisi keutamaannya karena akal ini bisa membawa kepada ilmu. Ya, ataupun akal ini baru sempurna apabila dihiasi dengan ilmu pengetahuan. Maka di sini sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berakal, orang yang memiliki akal namun dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka akal ini akan sedikit berkurang fungsinya. Sedangkan orang yang berakal, orang yang berilmu tanpa ada akal, itu pun merupakan perkara yang memang tidak terjadi. Karena kenapa? Ilmu itu dihasilkan dengan adanya akal. Maka akal ini berguna, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kemuliaan yang zati. Apa itu?
yaitu ilmu pengetahuan. Maka salah satu fungsi akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk mempelajari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besarnya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang memang ilmu tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Maka di sini sudah dapat kita pahami dengan jelas bahwa pernyataan pendapat yang diunggulkan, maka benar ilmu pengetahuan itu merupakan suatu yang lebih afdal ketimbang akal. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah paparan yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar tentang mana lebih afdal antara ilmu dan akal. Ada sebagian yang mengatakan akal itu lebih sempurna, lebih afdal. Ada sebagian yang mengatakan ilmu itu lebih afdal. Maka pendapat yang rajih adalah ilmu merupakan perkara yang lebih afdal. Mungkin hanya di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ab.